Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun Yuningsih dari jurusan Teknik Informatika semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi. Definisi pengembangan sistem informasi. Seperti namanya, pengembangan sistem informasi atau yang biasa dikenal dengan istilah SLC, System Life Cycle atau SDLC, Software Development Life Cycle, adalah sebuah proses pembuatan dan pengubahan sistem berikut model dan metodologi yang digunakan. Dalam kata lain, sebuah SDLC adalah penyusunan sebuah sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama, baik secara keseluruhan maupun hanya parsial. Pengembangan sistem informasi umumnya dilakukan karena adanya permasalahan yang tak dapat diakomodasi oleh sistem lama. Seperti contoh, rumah sakit tempat Anda bekerja melakukan perombakan sistem informasi manajemen rumah sakit, lantaran aplikasi yang sebelumnya tidak dapat melakukan bridging dengan BPJS. Mengingat fakta bahwa pemerintah telah mewajibkan hal tersebut, maka mau tak mau pihak rumah sakit harus menyesuaikan sistem informasi manajemen rumah sakit yang telah dimilikinya. Adapun dalam melakukan sebuah pengembangan sistem informasi, tim terkait akan terdiri atas beberapa personel, yakni Project Coordinator, Sistem Analis dan Desain, Network Designer, Programmer, Technical Hardware, Administrator, Software Tester, Graphic Designer, dan Dokumenter. Tahapan pengembangan sistem informasi. Sebuah pengembangan sistem informasi terdiri atas 6 tahapan penting, yakni survei sistem, analis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan perubahan dan pemeliharaan. Yang pertama, survei sistem. Tahap SDLC ini juga terdiri dari 3 poin utama, yaitu identifikasi sistem, seleksi, dan perencanaan sistem. Pertama, identifikasi sistem. Proses ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi perusahaan dan sistem yang dimilikinya. Tim kemudian akan mencari peluang apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. 2. Seleksi. Tahap seleksi akan menerapkan poin-poin evaluasi pada proyek pengembangan tersebut, guna memastikan solusi yang diciptakan sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan. 3. Perencanaan sistem. Langkah ini merupakan langkah pengembangan rencana formal untuk memulai mengerjakan dan mengimplementasikan konsep pengembangan sistem informasi yang sudah dipilih. 2. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan sistem adalah sebuah teknik memecahkan masalah dengan cara melakukan dekomposisi komponen-komponen penyusun sistem tersebut. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana cara kerja tiap komponen, serta interaksi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Beberapa aspek yang perlu menjadi target analisis kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi antara lain business user, analis jabatan, proses bisnis, aturan yang disepakati, masalah dan solusinya, business tools, dan rencana bisnis. Yang pertama, perancangan. Perancangan atau desain pengembangan sistem dimaksudkan memberikan blueprint lengkap sebagai guideline bagi tim IT, terutama programmer, dalam membuat aplikasi. Dengan demikian, tim IT pun tak lagi mengambil keputusan atau bekerja dengan cara sporadis. 2. Implementasi. Tahap pengembangan sistem informasi ini adalah mengerjakan pengembangan yang sudah dirancang sebelumnya. 3. Pengujian. Sebuah sistem perlu dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan telah sesuai atau belum dengan hasil yang diharapkan. Pengujian yang diterapkan bermacam-macam, seperti performa, efisiensi input, sintaks,
atau logika program, output, dan sebagainya. Tahap pengembangan sistem informasi ini membutuhkan persiapan berbagai aspek pendukung, selain aplikasi, kesiapan perangkat keras dan beberapa fasilitas terkait lainnya juga perlu disiapkan. Adapun dalam implementasi, beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain migrasi data, konversi, pelatihan untuk user, dan uji coba. 4. Perubahan dan pemeliharaan. Langkah ini mencakup seluruh proses dalam rangka menjamin keberlangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem. Di samping memantau sistem, pada waktu tertentu, maintenance juga mencakup aktivitas antisipasi gangguan kecil atau bug, penyempurnaan sistem, dan antisipasi terhadap beberapa risiko dari faktor luar sistem. C. Tujuan pengembangan sistem informasi. A. Perlunya pengembangan sistem informasi. Sistem lama yang perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa ketidakberesan sistem yang lama. Ketidakberesan sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Pertumbuhan organisasi. Kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, perubahan sistem akuntansi yang baru menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. Karena sistem yang lama tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Untuk meraih kesempatan-kesempatan. Dalam keadaan persaingan pasar yang ketat, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang pasar. Sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. 3. Adanya instruksi. Penyusunan sistem baru karena adanya instruksi-instruksi dari atasan atau luar organisasi, misalnya aturan pemerintah. Dengan adanya pengembangan sistem dari yang lama ke baru, diharapkan menjadi peningkatan sistem yang baru antara lain performance atau kinerja. Kinerja sistem harus lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu. Response time adalah rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Information atau informasi. Peningkatan kualitas informasi yang disajikan. Ekonomi. Peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan biaya yang terjadi. Kontrol atau pengendalian. Peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan yang akan terjadi. Efisiensi. Peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi berbeda dengan ekonomis. Ekonomis berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber daya tersebut digunakan dengan pemborosan yang minimum. Service atau pelayanan. Peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. D. Alasan diperlukannya pengembangan sistem informasi. Yang pertama, adanya masalah yang timbul dari sistem yang lama. Kedua, untuk meraih kesempatan-kesempatan dalam berbagai hal. 3. Adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan dari pemerintah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.